Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, bertemu lagi dengan Bu Iko. Sekarang pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi lanjutan yang kemarin ya. Nah, materi yang dibahas pada saat ini adalah bilangan bulat, masih di bilangan bulat, yakni tentang penjumlahan, pengurangan bilangan bulat, dan sifat-sifatnya. Seperti apa sih bagaimana cara menghitung penjumlahan, pengurangan itu? Kita lihat ya. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan yang pertama bisa memahami konsep penjumlahan dari bilangan bulat, kemudian memahami konsep pengurangan bilangan bulat. Yang selanjutnya dapat memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, yang pertama, penjumlahan bilangan bulat digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat. Jadi penjumlahan bilangan bulat itu digunakan untuk menghitung total 2 bilangan atau lebih bilangan bulat. Nah, kira-kira bagaimana ya cara menghitungnya penjumlahan itu? Suka ada yang masih bingung kan? Apalagi tandanya yang berbeda. Hasilnya negatif apa positif? Dikurang atau dijumlah? Nah, biar lebih jelasnya kita lanjut ya. Nah, penjumlahan bilangan bulat itu yang pertama kita bisa menggunakan garis bilangan. Nah, lihat, jika A dan B adalah bilangan bulat. Jadi si A sama si B-nya itu adalah dia itu berupa bilangan bulat. Nih yang ini ya. Untuk menghitung A tambah B itu, kalian bisa menggunakan itu dengan garis bilangan. Nah, caranya itu yang pertama, nanti tarik garis dari 0 ke A. Jadi dari posisi 0-nya dulu, kemudian kalau ke kanan berarti dia positif ya. Kalau misalkan ke kiri berarti dia yang negatif. Tarik garis dari A sejauh B, kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri berarti dia negatif. Lalu tarik garis dari 0 ke titik terakhir. Nah, biar lebih jelas kayak gini ya. Misalkan lihat, suhu mula-mula suatu ruangan instalasi obat itu pertama 5 derajat Celcius. Kemudian diturunkan sebesar 2 derajat. Kira-kira suhunya berapa ya sekarang? Nah, lihat yang pertama itu di sini tuh ada garis bilangan nih. Nih ada garis bilangan ya. Kita pertama itu buat dulu. Pertama itu tadi tarik dari 0 itu sejauh A. Berarti sejauh berapa awal-awal? Nah, dari sini ya. Nah, kita lihat tarik garis ke sini sejauh 5 derajat. Sini ya. Berarti posisi sekarang itu dia berada di 5 derajat Celcius. Kemudian diturunkan nih sebesar 2 derajat. Berarti ditambah ya. Ditambah kalau 2 derajat itu kalau diturunkan itu berarti ke kiri. Ke kirinya itu berapa derajat? 2 derajat. Berarti dari 5 dari sini kalian ke 2 derajat mundur. Kita hitung ya. 1, 2. Nah, berarti di sini ya. Nah, di sini. Jadi awalnya itu dari 0 ke 5, kemudian tadi dari 5 itu ditambah nih. Tapi dia turun, berarti dia ke kiri, berarti di sini. Nah, berarti jawabannya itu adalah ini nih, tarik garis dari titik 0 ke titik terakhir. Berarti tarik garis dari sini. Tarik dari garis sini. Nah, ini dia jawabannya. Berarti ini ya jawabannya. Berarti jawabannya itu positif 3. Atau misalkan kalau misalkan kalian mau berhitungnya itu bisa seperti ini. Awalnya itu tadi berapa? 5 kan? Ditambah kemudian dia diturunkan sebesar 2 derajat. Berarti kalau turun itu kan ke kiri ya. Ke kiri atau ke bawah kan? Berarti negatif ya. Negatif 2. Nah, kayak gini. Berarti 5 ditambah negatif 2 itu sama dengan berapa? 3. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah positif 3. Jadi cara menggunakan garis bilangan itu adalah dia itu pertama itu dari posisi 0 dulu ya ke posisi A, kemudian ditambah berapa. Kalau misalkan dia
turun atau ke bawah, berarti dia mundur. Kalau misalkan dia maju atau misalkan tambah, berarti dia tinggal ke kanan. Oke, yang kedua dengan menggunakan rumus. Yang menggunakan rumus itu seperti apa ya? Kita lihat. Nih, di sini ada tanda nih. Di sini ada positif, positif. Kemudian negatif, negatif. Jadi apabila angkanya di sini sama, kalau sama tandanya di sini ya, positif dan positif, penjumlahan itu negatif dan negatif. Apabila tandanya sama, kalian menghitungnya itu tinggal jumlahkan saja angkanya. Terus nanti tandanya ini sesuai soal. Nah, kayak gini ya, lihat. Nih, soal yang ini positif kan? Ini juga positif. Kalau yang ini negatif, ini juga negatif. Tadi apabila soal itu sama, penjumlahan yang tandanya sama tinggal dijumlahkan saja. 12 ditambah 8 hasilnya berapa? 20 kan di sini. Tandanya ngikutin soal, karena soal ini tandanya positif, ya udah positif. Nah, yang kedua, ini sama, tinggal jumlahkan juga. 10 tambah 6 hasilnya berapa? 16 kan? Tanda sesuai soal. Soalnya kan negatif nih, berarti tandanya juga negatif. Kayak gitu, mudah kan? Nah, yang selanjutnya, nah ini beda nih, ini beda. Ini positif, ini negatif. Ini positif, ini juga negatif. Apabila tandanya beda, lihat. Angka terbesar kalian tinggal dikurangi saja. Angka terbesar tinggal dikurangi dengan angka terkecil. Nah, tanda mengikuti angka yang besar. Oke, jadi angka yang terbesarnya tinggal kurangi yang terkecil. Tandanya ngikutin tanda si angka terbesarnya. Kita lihat ya, nih di sini. Kayak gimana nih Bu? Nih, ini kan, ini lihat, ini positif, ini negatif. Yang ini positif, ini juga negatif. Nah, kita lihat di sini. Di sini, kalau tadi tandanya beda itu tinggal yang besar dikurangi yang kecil. Lihat, 10 sama 2 kan gedean 10 ya. Kurangi saja. 10 dikurangi 2 berapa? 8 kan? Nah, tandanya jangan dulu dihirauin. Nah, baru deh sekarang. Tandanya ikut angka yang terbesar. Angka terbesar di sini 10 kan? Berarti dia positif gitu. Terus sekarang lihat di sini. 2 sama 15, ini tandanya beda. Ya udah, 15 sama 2 gedean 15 kan? Tinggal kurangi saja. 15 dikurangi 2 hasilnya berapa? 13 kan? Jangan dulu ngehirauin tanda ya. 15 dikurangi 2 hasilnya 13. Setelah itu tandanya lihat, angka yang terbesar itu angka yang 15 nih, yang 15. Tandanya negatif, berarti di sini negatif. Ngerti? Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan tandanya beda, tinggal dikurangi saja. Berarti 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Karena di sini yang terbesarnya itu positif, si 10 ini berarti positif. Kalau yang ini 15 dikurangi 2 hasilnya 13. Karena angka terbesarnya si 15 nih tandanya negatif, berarti dia negatif. Seperti itu ya, dengan menggunakan rumus. Nah, selanjutnya sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Penjumlahan dan bilangan bulat sifat-sifat itu nih. Yang pertama ada yang namanya itu sifat tertutup. Nah, sifat tertutup itu, lihat, hasil penjumlahan bilangan bulat merupakan bilangan bulat lagi. Jadi kalau tertutup itu apabila penjumlahan itu kalian ngejumlahinnya bilangan bulat, maka hasilnya juga akan bilangan bulat. Lihat di sini. Negatif 2 itu bilangan bulat kan? Ditambah 4 bilangan bulat kan ini juga. Maka hasilnya lihat 2. Tadi yang terbesar dikurangi yang terkecil. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Lihat tanda yang ini positifnya positif 4 kan, yang terbesarnya berarti positif. Lihat negatif 2 bilangan bulat kan dia. Terus 4 juga bilangan bulat. Hasilnya juga dia bilangan bulat. Berarti itu sifat tertutup. Yang selanjutnya sifat komutatif. Bu, sifat komutatif itu kayak apa sih? Nah, ini dia nih. Jadi, kalau kalian ngejumlahin A tambah B, maka dia itu hasilnya akan sama juga dengan B tambah A. Kita contoh ya, lihat ya contoh. Negatif 3 ditambah 2. Lihat, yang terbesar dikurangi yang terkecil. 3 dikurangi 2 hasilnya 1 kan? Lihat tandanya. Tandanya punya si 3, berarti negatif. Oke.
Yang ini 2 sama 3 lebih gede 3 kan? 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Negatifnya punya siapa nih? Punya si min 3, berarti negatif 1. Lihat, sama nggak hasilnya? Sama kan? Ternyata apabila dibalik-balik nih, bolak-balik kayak gini, maka dia tuh tetap hasilnya itu sama, hasilnya negatif 1. Ini sifat komutatif, jadi berlaku kebalikan ya. Nah, yang selanjutnya sifat asosiatif. Nih, kayak gini sifat asosiatif itu. Misalkan di sini ada A tambah B ditambah C. Jadi kalian hitung dulu ini. A tambah B kemudian hasilnya ditambahkan dengan C. Akan sama dengan jika kalian menghitung dulu si B sama C. Lalu nanti akhirnya dijumlahkan dengan A. Akan sama. Nah, contohnya lihat ini. Negatif 2 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 3 tambah 10. Kemudian sama dengan berapa ya, lihat di sini. Nah, kita mau ngitungnya yang ini dulu nih. Yang pertama saya mau ngitungnya yang ini dulu. Ini kan negatif 2 ditambah 5 hasilnya 3 kan? Kemudian ditambah 10 hasilnya berapa? 13. Nah, kalau saya nggak mau ngitung dulu sama min 2, maunya sama 5 dulu sama 10 boleh. Berarti ini ditulis lagi ya di sini. Negatif 2, kemudian 5 ditambah 10 hasilnya berapa? 15 kan? Nah, sekarang 15 ini dikurangi 2 berapa? 13. Si positifnya kan punya si angka terbesar ya, 15. Nah, lihat di sini. Saya mau ngitungnya yang ini dulu, Bu. Mau yang 5 tambah 10 dulu. Boleh, berarti 5 tambah 10 sih 15 kan? Nah, sekarang ini yang terbesar dikurangi yang terkecil, 13. Lihat tandanya ya lebih gede yang mana? Yang ini kan, yang positif berarti 13. Ternyata sama. Kalau kalian ngitung dulu A tambah B, sama dengan yang ngitungnya B tambah C dulu, hasilnya kan sama. Itu namanya sifat asosiatif. Yang selanjutnya, unsur identitas. Unsur identitas itu adalah ini. Jadi, 0 adalah unsur identitas elemen netral yang berlaku A tambah 0 akan sama dengan 0 tambah A. Maka nanti hasil akhirnya itu akan sama dengan A. Kita lihat ya. 3 ditambah 0. Hasilnya berapa? 3. Tuh lihat. 3 tambah 0. Hasilnya 3 kan dia sendiri. Terus sekarang contoh lain. 0 ditambah negatif 2. A-nya ini kan ya. Ini A, ternyata hasilnya A lagi ya di sini. Hasilnya negatif 2 lagi. Nah, itu unsur identitas ya. Jadi apapun yang ditambahkan dengan 0, maka akan nanti hasilnya dia sendiri. Bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya inverse jumlah. Inverse itu lawan. Jadi lawannya ya. Contohnya ini lihat. Inverse jumlah merupakan lawan dari A. Berarti lawannya dari positif, nih dia kan positif berarti negatif. Contohnya misalkan di sini tentukan inverse dari 3. Nih inverse-nya itu ya, inverse dari 3 itu berapa? Negatif 3, kayak gitu. Kemudian sekarang inverse jumlah lawan dari negatif A. Maka inverse-nya itu adalah A. Berarti contoh inverse dari negatif 4 misalkan. Berarti hasilnya 4. Kayak gini ya. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah membahas tentang bagaimana penjumlahan bilangan bulat itu dan sifat-sifatnya. Sekarang kita akan lanjut ke pengurangan bilangan bulat ya. Kita mulai saja ya. Nah, pengurangan bilangan bulat, di sini kalian cara menghitungnya itu ubah dulu menjadi penjumlahan. Jadi yang asalnya pengurangan, kalian harus mengubah dulu ke bentuk penjumlahan. Penjumlahan negatif. Nah, kemudian apabila ada operasi kurang bertemu negatif nih, maka dia hasilnya positif. Kita yang ini dulu ya, kita bahas yang ini dulu. Kalian harus ngubah dulu si operasi pengurangan itu jadi penjumlahan ya. Contoh yang ini lihat. 8 dikurangi 10, tulis lagi berarti 8 diganti nih jadi jumlah, berarti ditambah negatif 10 karena soalnya yang ini kan ya. Ya udah kayak tadi, lihat yang terbesar angka yang mana? 10 kan, tinggal kurangi aja angka ya, bukan tanda. 10 dikurangi 8 hasilnya berapa? 2 kan. Nah lihat,
Yang terbesar itu lihat tandanya, ini negatif, berarti negatif 2, kayak gitu ya. Sekarang lihat yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 juga sama, ubah dulu tandanya. Si operasi ini kita ubah dulu ya, berarti negatif 2 ditambah negatif 8, kayak gini ya. Nah, sekarang berarti sama dengan, lihat, ini tandanya sama, berarti tadi kalau sama itu tinggal dijumlahkan ya. Berarti 2 ditambah 8 hasilnya berapa? 10. Tandanya ya udah dia negatif, kayak gitu. Nah, sekarang apabila Bu, di sini apabila ada operasi kurang bertemu dengan negatif, angka negatif. Berarti kalian menghitungnya tinggal yang ini nih. Jadi ada operasi kurang bertemu dengan negatif. Berarti tinggal 3, ya udah ini tinggal diubah aja jadi positif. Berarti negatif sama negatif jadi positif. Berarti hasilnya 3 tambah 5, 8, kayak gitu. Nah, ini juga bertemu nih, negatif dengan negatif. Berarti negatif 7 ditambah 5, kayak gitu ya. Nah, lihat, 7 sama 5. 7 sama 5 gede mana? Gede 7 ya. Jangan hirauin dulu tandanya. 7 ditambah 5. 7 ditambah 5, 7 dikurangi 5 berapa? 2 kan? 2. Kemudian lihat tandanya si 7 negatif, berarti gitu. Jadi negatif 2. Nah, itu dia cara pengurangan bilangan bulat. Nah, anak-anak, itu dia ya cara untuk mengubah penjumlahan bilangan bulat. Mudah ya. Kita coba lagi yuk. Misalkan di sini kita coba lagi ya. Misalkan Ibu mau bikin nih, biar kalian lebih mudah ya. Berarti misalkan 5 dikurangi 12, kita lihat. Ubah dulu yuk tandanya. Jadi apa? 5 ditambah berapa? Negatif 12. Di sini lihat. 5 sama 12 gede mana? Gede 12 ya. Berarti yang terbesar dikurangi yang terkecil. 12 dikurangi 5 berapa? 7. Lihat tanda yang paling besar tadi berapa? Yang ini ya, negatif. Berarti negatif 7. Lanjut lagi, di sini kita coba lagi ya. Misalkan di sini ada negatif 4 dikurangi 2. Oke, kita ubah dulu tandanya. Negatif 4 tambah negatif 2. Nih, kalau tandanya sama, tadi tinggal dijumlahkan saja. Berarti berapa? 4 tambah 2 berapa? 6. Tandanya ini ikut soal, negatif. Ini juga udah bisa ya. Pokoknya ini ingat, apabila negatif sama negatif itu tinggal ubah dia jadi positif. Kalau yang ini sama kayak tadi, negatif dan negatif ubah dengan positif. Lihat angka terbesarnya, takut lupa ya. 7 tinggal dikurangi 5 karena tandanya beda itu dikurangi. 7 kurangi 5, 2. Lihat tanda yang negatif itu punya angka terbesar, si 7, jadi negatif 2. Oke, kita lihat ke soal cerita ya. Misalkan di sini ada seekor lumba-lumba. Seekor lumba-lumba itu melompat nih, lompat naik ke atas. Kayak gini ya, dia melompat ke atas sejauh 3 meter. Jadi dia itu melompat ke atas, dia sejauh 3 meter. Di atas permukaan air laut, berarti positif 3 kan? Kemudian dia turun dan menyelam lagi sampai kedalaman 7 meter. 7 meter. Hitunglah berapa sih jarak antara puncak lompatan dia dari atas dengan kedalaman pada saat dia meloncat. Jadi kalau misalnya kita buat gini, kita lihat di sini ya. Nah, si lumba-lumba ini dia loncat, berarti dia 3 meter di sini ya. 3 meter. Jadi dia tuh loncat ke sini, kemudian dia tuh turun lagi ke bawah sini. Sejauh berapa? 7 meter. Misalkan di sini 7 ya. 7 meter. Berarti negatif 7 yang di sini. Ini 3. Nah, berapa sih jarak dari sini ke sini nih? Jarak dari sini ke sini berapa? Cara menghitungnya, lihat. Tadi awalnya berapa? 3. Kemudian kalau kita lihat di sini 3. 3 ke sini berapa jaraknya? 3 kan? Dari 0 kemudian ke 7, jaraknya berapa? 7 kan? Berarti ya udah tinggal jumlahin kan ini. 3 tambah 7 hasilnya berapa? 10. Atau kalau cara perhitungannya gini. 3 kemudian dia ada kata-kata turun. Turun berarti kalau turun kan dikurangi ya. Dikurangi sampai kedalaman 7 meter. Turun sampai kedalaman berapa? 7 meter ya. 7 meter. Berarti di sini kedalamannya berarti sampai negatif 7. Berarti tinggal
3, negatif dengan negatif bertemu itu tadi jadi apa? Positif 7, berarti hasilnya berapa? 10 meter. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian pelajari dulu soalnya dengan seksama, baru masukkan ke kalimat matematikanya. Oke anak-anak, alhamdulillah pertemuan ibu kali ini sudah selesai. Tadi ibu sudah membahas tentang penjumlahan, pengurangan, bilangan bulat, dan sifat-sifatnya. Mudah-mudahan materi dari ibu kalian bisa pahami dan kalian tidak puas, sehingga kalian bisa mencari lagi, belajar lagi di rumah, mencari lagi referensi-referensi yang lain. Nanti ini mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas modul kalian di rumah ya. Jangan lupa apabila misalkan materi yang dari ibu itu bermanfaat, kalian sharekan ke yang lain dan bisa membantu yang lain juga. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pembelajaran dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.